Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Sagittarius ya. Karma apa yang akan diterima oleh orang yang sudah menyakiti zodiak Sagittarius di tahun 2022? Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Oke, disclaimer dulu, ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacaan ini, jika tidak maka kalian nggak boleh baper. Terus ini fun reading hanya untuk have fun semata, namun ada sisi edukasinya ya. Dan ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian detect dalam batin, jika tidak maka kalian gak boleh baper. Terus ini ya disclaimer dulu ya, jangan percaya tarot 100% dan jangan jadikan tarot sebagai suatu dasar dalam pengambil suatu keputusan. Ini hanya untuk media aja, untuk have fun ya, namun ada sisi edukasinya. Terus jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan mau request tema judul bisa tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa juga di subscribe, like, share, dan komen untuk channel kedua saya Panda Berat Set School ya. Terus yang mau beli suping titanium mutiara dan juga mau terapi serta mau private reading dan juga self healing dan juga spiritual coaching, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk gorden, dan juga aksesorisnya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Kita berdoa dulu. Oke. Dimulai ya. Oke. Karma bagi saya nggak baca kartu jatuh dan terbalik. Oke. Karma bagi orang yang menyakiti zodiak Sagittarius. Sagittarius energinya lagi amarah. Oke, karmanya apa sih? Ya. Siap? Are you ready? Oke. The Magician. Nah, nih. Cantik ya cincinnya. Terus ada Justice. Ada Three of Pentacles. Ada The Moon. Ada Four of Wands. Ada Seven of Swords, ya. Di bottom of the deck ada the High Priestess. Oke, jadi di sini adalah karma bagi orang yang menyakiti zodiak Sagittarius. Alhamdulillah dia sudah mendapatkan keadilan, ya. Dia tahu, dia sadar bahwasanya dia sudah banyak mengambil manfaat dari kamu Sagittarius ya. Dia sepertinya ada rasa ingin kembali sama kamu gitu loh ya. Dia nyesel udah manfaatin kamu, dia pingin balikan sama kamu, tapi terserah sama kamu gitu loh. Dia yakin bahwasanya kamu tuh orang yang tepat untuk diajak ke jenjang pernikahan. Nggak ada lagi yang layak, patut gitu loh ya. Ya, jadi memang ibaratnya hanya kamu lah satu-satunya yang layak, yang tepat gitu ya. Oke. Terus ya dia ada beberapa dari orang yang sudah menyakiti kamu itu dia tersadar ya, dalam artian ada kebangkitan spiritual, ada awakening spiritual gitu, dimana memang akhirnya membuat dia lebih mendekatkan diri sama Allah gitu, nggak cuman ibadahnya aja tapi output dari attitude atau perbuatannya. Dan memang yang diberikan oleh Allah setelah dia tersadar adalah ya dia punya energi the magician gitu, apa yang dia mau dia bisa wujudkan ya gitu. Dia ya intinya adalah ketika Sagittarius dimanfaatkan oleh orang yang menyakiti
Sagittarius. Jadi kamu mendilingkan siapa, kamu bayangin siapa, dia sudah kena karmanya gitu, dia sudah kena keadilannya, dia sudah pernah dikerjain orang juga, dimanfaatin orang juga, dan memang terbukti ada rasa penyesalan dan memang dia ingin kembali sama kamu. Tapi semua terserah sama kamu ya Sagita gitu loh. Kalau saran saya sih untuk ke mantan enggak gitu, karena memang tapi semua balik lagi ke kamu. Saya tidak bisa memutuskan jangan atau iya. Kalau saran saya untuk ke mantan gitu ya, sebaiknya jangan, karena ya sebaik apapun, seberubah apapun, ketika memang ada suatu perkataan atau perbuatan yang membuat kamu ke-trigger, itu bisa jadi seperti bom waktu yang meledak, yang siap meledak kapan aja. Jadi saran saya sih nggak usah lah gitu loh ya, cari yang lain aja. Tapi memang dia sebenarnya sudah sungguh-sungguh gitu pengen balikan sama kamu, pengen nikah sama kamu gitu loh ya. Dan memang dia sudah mengetahui mana yang baik, mana yang enggak. Selama ini ya mungkin dia belum terlalu sadar, belum terlalu iyeng lah ibaratnya gitu ya. Terus ya dia merasa sendirian tanpa kamu. Beban gue berat nih, gue butuh teman untuk cerita, gue butuh teman untuk berbagi. Dan memang kondisi keuangannya memang dia sedang menjaga kestabilan ya. Mungkin selama ini Sagittarius itu Sagittarius itu memang merasa bahwasannya dia itu tidak bisa menjaga kestabilan ya gitu. Mungkin dia boros ya gitu bersama Sagita, dalam artian gini, dia selama bersama Sagita atau sama yang lain dia tuh boros gitu loh. Dia sedangkan Sagittarius itu, beberapa dari Sagittarius yang menonton video ini, dia bisa mengendalikan keuangannya gitu, dia bisa memanage keuangannya ya. Dan memang ada siklus yang memang harus ditutup kata dia gitu. Ini nggak baik, jadi gue harus bisa mungkin belajar untuk mengendalikan keuangan gue, nggak cuman keuangan aja ya, tapi mengendalikan perasaan juga gitu, mengendalikan perasaan, terus mengurangi hal-hal yang tidak baik, meminimalisir atau bahkan menghilangkan gitu kan. Nah terus di sini ada The Sun, dimana memang dia menginginkan pasangan yang memang seimbang, dan dia berpikir bahwasanya cuman kamu Sagittarius yang kayaknya bisa mengimbangi saya gitu loh ya. Honestly sebenarnya tanpa dia sadari, dia tuh punya trauma masa kecil, yang dimana memang trauma masa kecil itu membuat dirinya itu seperti sekarang gitu loh ya. Memang ya akhirnya ya pengalaman itu bisa dia bagikan kepada orang yang memang ketika dia diketemukan ya dia merasa bahwasanya oh iya ya, gue harus berbagi nih dengan kisah gue yang gue sekarang bisa terlepas, bisa terbebas gitu. Dan memang ada judgment, ada karma ya, dia sudah ngerasain karma, dia sudah mendapatkan keadilan. Ini keluar kartu justice dan judgment dua, berarti benar-benar emang ya orang yang kamu dilingkan sudah benar-benar mendapatkan keadilan gitu loh. Kalau dia tidak baik ya dia sudah mendapatkan keadilan, perlakuan yang sama dari orang lain apapun itu, entah dia dimanfaatin, entah dia cuman diproroti nih, ibaratnya sama aja ya, manfaatin soal duit segala macam ya. Dan memang itu karmanya, tapi ketika dia memang sudah tersadar, sudah menjadi terbangkit spiritualnya ya, karma yang dia dapatkan judgment ya memang karma baik gitu loh ya. Dia punya energi the magician, tapi dia harus tersadar dia harus awakening spiritual atau terbangkit spiritual. Kalau enggak dia nggak punya energi the magician ya. Honestly jujur lagi nih, dia tuh belum bisa move on dari kamu Sagittarius, dan dia mau punya awal baru sama kamu ya. Perasaan dia sudah diperbaiki, perbuatan dia sudah diperbaiki, karena dia tahu bahwasanya teamwork yang baik itu adalah kamu gitu loh. Kamu tuh seimbang sama dia di antara mungkin rekan kerja yang lain atau lawan jenis yang lain gitu ya. Dan memang dia sudah tahu kok, ternyata di saat gue titik nol juga ada aja orang yang manfaatin gue gitu. Dan akhirnya dia mulai berani untuk gue mau menawarkan perasaan gue sama orang lain, tapi dia mau menawarkan perasaannya sama kamu terlebih dahulu.
Kalau sama kamu memang dia sudah tidak bisa gitu ya, ya dia akan berusaha untuk sama orang lain ya. Karmanya apa sih? Ya, the energy is gaining momentum. Ya, ini memang energi yang tepat, waktu yang tepat untuk ya memulai gitu loh ya, memulai. Dan mungkin ada yang di awal tahun ini belum terjadi ya, dia atau masih proses. Ini kan tahun 2022, ada awal, tengah, akhir. Ada yang terjadinya di tengah, ada yang terjadinya mungkin di akhir, atau sekarang lagi mulai proses seperti debat-debat gitu sama kamu, mulai putus segala macam ya. Dan tapi tenang aja, nggak ada yang disetting tetap seperti batu ya. Semua masih bisa berubah asal kitanya mau atau enggak, karena di Al-Quran juga kan tertulis bahwasanya sebaik-baiknya ya kalau kamu memang mau, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berubah. Makanya di sini dikatakan ketika memang apa ya, ya lu mau terbangkit spiritualnya, ya lo akan punya energi the magician. Dan di sini ada a new start is coming, memang awal baru akan segera hadir, akan segera datang. Ya, terus waktunya mungkin dia lebih banyak memberi daripada menerima. Mungkin selama ini sama kamu dia lebih banyak ngambil dibanding memberi, ya gitu. Makanya sama orang lain dia diperlakukan yang sama ya. Dan ternyata di mata Allah dan alam semesta, orang yang kamu dilingkan itu sudah cukup baik ya, dan jawaban yang dia butuhkan itu akan segera datang ya gitu. Ya kamu pun akhirnya akan tahu bahwasanya oh ternyata dia seperti itu ya, dia punya trauma masa kecil misalkan. Mungkin selama ini tanpa kamu sadari kamu hanya menjudge aja, hanya menilai aja, hanya menilai sebelah mata aja. Pasti yang namanya akibat itu pasti ada sebab ya kan gitu. Oke. Oke. Ya, tetaplah berpikiran terbuka. Ya, dia tuh orangnya oh ya udahlah, mungkin kalau misalkan gue diterima alhamdulillah, nggak diterima ya udah gue sama orang lain. Mungkin dia seperti itu juga, dan dia berusaha untuk keluar dari isu permasalahan pribadinya dia gitu loh ya. Gimana caranya ya, itu tadi balik ke dunia spiritual ya. Terus dalam hal percintaan ya, dia lagi mundur sejenak untuk berintrospeksi, kontemplasi mana yang baik mana yang enggak, yang baik dipertahankan, yang enggak baik mungkin bisa di minimalisir atau dihilangkan ya. Dan memang akan ada cinta baru ya, benar tadi ada Ace of Cups, ada cinta baru dengan orang baru, dan getting to know each other ya. Waktunya dia memang mengenal satu sama lain ya. Ketika ada cinta baru, ada perasaan baru, ada dengan orang baru, dia mulai menawarkan perasaannya. Ketika memang kamu nggak mau dengan dia ya, dia harus bisa mengenal satu sama lain ya. Dan dia untuk berusaha untuk belajar dan memaafkan ya. Dia menginginkan traveling bersama pasangannya atau honeymoon, dan sama-sama dia menginginkan juga dengan pasangannya sama-sama punya passion, punya gairah ya, dan gak mau lagi ada topeng-topeng. Dan memang dia sangat menginginkan pernikahan. Ini ada tadi Four of Wands, dan di sini ada wedding ya. Memang di sini ya gitu ya. Oke. Oke. Purpose ya. Dia jadi lebih tahu tujuan hidup dia ya, dan gimana dia harus meraih tujuan hidupnya dia. Terus ya lagi membuka pertemanan atau networking seluas-luasnya ya, karena dia tahu dari networking itulah terbuka pintu-pintu lain ya, seperti rezeki, jodoh gitu kan ibaratnya ya. Dan dia
dia juga akan mendapatkan kedamaian ketika memang dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri gitu loh ya. Terus dia jadi orang yang lebih bisa memaafkan dan tidak menyalahkan kamu atau menyalahkan dirinya, tapi lebih ke oh ya udah ini memang qadarullahnya Allah, dan dia merasakan kebahagiaan ya ketika memang dia sudah terbangkit spiritualnya, dia sudah menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi ya gitu. Karena kalau misalkan dia belum ya nggak mungkin dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu ya. Oke, karena bagi orang yang menyakiti zodiak Sagittarius di tahun 2022, dia nggak mau bergosip karena dia tahu gosip itu bisa mematikan cahayanya dia ya, dan dia lebih percaya terhadap kekuatan Allah dan alam semesta ya, karena dia sudah terbangkit spiritualnya. Terus dia jadi orang yang jauh lebih dia bisa baik sama semua, dia bisa welcome sama semua orang, tapi untuk yang lebih dalam lagi masuk ke dalam kehidupannya dia memberikan suatu kadar. Misalkan ya kita boleh baik sama semua orang gitu, tapi kita bisa memilah-milih, oh yang ini 10%, oh yang ini 20%, oh yang ini 100%, misalnya seperti itu. Dan bisa menerima lebih banyak pujian di tahun ini karena dia benar-benar bertransformasi, berubah menjadi orang yang jauh lebih baik, dan dia bisa menjadi orang yang bisa memutuskan ya, bisa memutuskan apa yang dia mau, apa yang tidak, dengan dirinya sendiri, hasil keputusan dirinya sendiri, hasil pemikirannya sendiri, dan memang dia bisa meningkatkan energinya, vibrasinya ya. Oke. Terus di sini ada karmanya itu ya. Musik ya, dia lagi senang mendengarkan musik ya. Terus aromaterapi juga dia senang banget dengar merelaksasikan pikirannya, tubuhnya dengan aromaterapi, dan memang dia melakukan ritual dengan menulis hal-hal tidak baik di kertas dan membakarnya ya. Terus ya dia bisa lebih nge-grounding orangnya dengan bumi ya. Dan ketika dia punya cita-cita ya dia menempel, karena ini salah satu bentuk kalau cita-cita kita pingin dikabulin ya gitu. Ada yang pakai scripting atau ditulis, itu juga bisa. Dan lebih mendengarkan musik-musik untuk healing, untuk sembuh, ada banyak di YouTube ya. Di waktu luang juga dia senang massage atau pijat ya. Oke, kita ke yogi sekarang ya. Oke. Ya, di dalam hidupnya dia sama seperti tadi saya bilang ya, you cannot please everyone. Dia jadi orang yang lebih tahu sekarang dengan siapa lawan bicaranya ya, jadi dia bisa lebih menyeimbangkan lawan bicaranya gitu loh ya. Terus ya, freedom is when you just don't care what others think about you. Kebebasan itu adalah ketika lu udah lagi nggak peduli sama omongan orang gitu ya, dan dia merasakan itu ya. Peace ya, memang dia merasakan kedamaian dimulai dari dalam hidupnya dia, dari dirinya dia sendiri, karena memang ya dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dan memang dia bisa merilis hal-hal yang tidak baik, dan itu menjadikan momentum di mana dia bisa menerima lagi tanggung jawab yang akan hadir dalam hidupnya dia. Dia percaya bahwasanya ujian itu tidak melebihi dari batas kemampuan dirinya. Dance it over ya, waktunya gubrak-gabruk sudah selesai gitu kan. Dia lebih mengikuti kata hati, kemana hatinya dia
membawa dirinya, ya. Dan dia nggak mau menjalani hidup hanya sekedar menjalani hidup, tapi dia lebih ke meninggalkan jejak-jejak cinta, pakai cinta dalam kehidupannya dia. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Sagittarius, karma apa yang akan diterima bagi orang yang menyakiti zodiak Sagittarius di tahun 2022 sudah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih atas kebaikan kalian. Terus jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.